Baiklah, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Marito Siombing dengan NIM 2021-12-010. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang alur proses dari stasiun-stasiun sebelumnya, yaitu pada saat ini kita akan berfokus pada stasiun pemurnian, yaitu stasiun klarifikasi. Di mana stasiun klarifikasi ini merupakan sebuah stasiun yang berfungsi untuk memurnikan hasil pengepresan minyak dari brondolan atau dari TBS yang sudah diolah di stasiun-stasiun sebelumnya hingga menghasilkan sebuah produk jadi, yaitu CPO atau yang biasa kita kenal dengan crude palm kernel oil. Baiklah, di sini seperti biasa saya akan menuliskan apa itu aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk menuju keberhasilan di stasiun klarifikasi ini. Dan juga bagaimana sih alur dari stasiun klarifikasi ini, saya akan menjelaskannya di papan tulis. Seperti biasa, yang pertama itu saya akan menjelaskan 5 aspek yang sangat diperhatikan di dalam keberhasilan di stasiun klarifikasi. Di mana aspek yang diperhatikan pada stasiun klarifikasi ini seperti biasa, fungsi. Apa sih fungsi dari stasiun klarifikasi itu? Yang kedua itu alat-alat apa saja yang ada di stasiun klarifikasi beserta dengan kegunaan ataupun tujuan-tujuan dari alat tersebut. Yang ketiga adalah SOP, di mana SOP ini merupakan standar operasional prosedur yang harus dipatuhi oleh operator atau semua orang yang bekerja di pabrik kelapa sawit. Kemudian yang keempat ini adalah losis, di mana losis ini merupakan faktor penunjang untuk mengontrol dari keberhasilan proses pengolahan kita pada hari itu. Yang terakhir, yang kelima adalah troubleshooting ataupun K3. Baik, di sini saya akan menggambarkan alur dari proses atau flowchart dari proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Yang pertama itu adalah pressing, di mana pressing itu sebuah mesin seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, sebuah mesin yang bertujuan untuk mengekstraksi minyak dengan cara memperas menggunakan tekanan hidrolik, sehingga brondolan-brondolan yang telah dipres tadi akan menghasilkan sebuah minyak kasar, yaitu crude oil, di mana crude oil tersebut akan dilanjut lagi untuk menghasilkan sebuah minyak berupa produk crude palm kernel oil. Dari pressing ini terus masuk ke yang namanya central tank. Dari central tank masuk kepada vibrating screen. Dari vibrating screen, minyak tersebut akan dipompakan masuk ke COT atau crude oil tank, kemudian akan didistribusikan atau dipompakan lagi ke yang namanya distribution tank. Dari distribution tank ini, minyak tersebut akan didistribusikan lagi atau dibagi ke CST. Terus dari CST ini minyak tersebut, pengolahan minyak atau proses pemurnian itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu antara minyak bersih dan juga pengolahan dari sludge, yaitu antara
atau oil mill mempunyai dua central tank, yaitu yang pertama untuk menampung minyak hasil keluaran umpan dari press, yang terakhir adalah untuk menampung sludge keluaran, maksudnya sludge minyak yang masih terikut dengan sludge yang keluaran dari CST. Setelah di sludge tank, dia akan menuju yang namanya rotary brush strainer. Dari rotary brush strainer ini, minyak bersih tersebut akan masuk ke dalam yang namanya sand cyclone, di mana sand cyclone ini akan berperan dalam mengurangi kadar kotoran berupa pasir halus yang terikut pada minyak. Kemudian dari sand cyclone akan ditampung menggunakan buffer tank. Dari buffer tank itu barulah akan dialirkan ke dalam yang namanya sludge centrifuge. Dari sludge centrifuge dia akan dialirkan lagi keluarannya masuk ke dalam fat feed. Dari fat feed barulah dia ke final effluent. Dari final effluent akan dialirkan lagi. Kemudian dari fat feed ini masuk ke dalam yang namanya refund tank dan akan kembali didistribusi, masuk ke distribusi tank lagi. Dia naik ke atas. Baik, beginilah kurang lebih flowchart atau alur dari stasiun pemurnian minyak atau yang biasa dikenal dengan klarifikasi. Kita mulai dari tahap paling awal, yaitu umpan masuk dari press, di mana minyak hasil pengepresan tandan buah rebus yang sudah dicacah tadi akan masuk melalui oil gutter. Kemudian oil gutter tersebutlah yang akan mengantarkan minyak masuk ke dalam central tank untuk ditampung dan digunakan dilakukan proses yang namanya pengendapan atau retensi. Kemudian di central tank itu juga dijaga suhunya sebesar 80 sampai 95 derajat. Kemudian setelah di central tank, dia itu akan dipompakan ke dalam yang namanya vibrating screen. Apa sih fungsi dari vibrating screen itu? Fungsi dari vibrating screen ini adalah untuk mengayak serpihan-serpihan minyak, maksudnya mengayak minyak yang masuk atau umpan masuk dari central tank. Siapa tahu nanti pada saat minyak umpan dari central tank itu masih terikut yang namanya fiber-fiber halus, cangkang, ataupun sel-sel pasir-pasir halus yang masih menyatu dalam minyak tadi, sehingga dilakukanlah namanya penyaringan di vibrating screen. Sistem vibrating screen ini adalah menyaring minyak dengan menggunakan getaran yang berupa ayakan. Jadi vibrating screen itu seperti saringan yang berupa ayakan, seperti yang kalau kita memerah santan kan ada saringannya. Itu tuh seperti saringan tersebut. Jadi minyaknya masuk dari atas, dikeluarkan umpan dari si central tank itu. Kemudian dengan menggunakan vibrasi atau getaran dari ayakan tadi itu, minyak tersebut akan turun ke bawah tersaring. Jadi vibrating screen itu kalau di pabrik saya itu ada 4 buah vibrating screen, di mana setiap vibrating screen ini menggunakan sistem double deck. Kalau deck yang pertama atau saringan yang pertama itu berkisaran 40 mesh, dan yang kedua itu sebesar 30 mesh dalam penyusunan saringan atau deck dari vibrating tersebut. Setelah minyak tersebut disaring menggunakan getaran, sistem getaran di vibrating screen, minyak tersebut akan masuk dan dipompakan ke dalam COT. Di tempat saya COT itu ada 2, di mana COT ini atau crude oil tank ini berfungsi sama seperti sebelumnya, yaitu central tank, untuk melakukan proses retensi atau pengendapan dengan menggunakan sistem overflow, karena COT itu kan bentuknya seperti ini ya, bentuk peta. Jadi nanti umpan dari vibrating screen itu akan masuk ke dalam kotak yang namanya COT tadi
untuk dilakukan sistem pengendapan dengan menggunakan sekat-sekat. Jadi umpan yang masuk dari si ini si vibrating tadi itu akan menggunakan sistem pengendapan secara overflow dia, di mana sludge-nya akan turun ke bawah dan minyaknya akan keluar dari sekat selanjutnya. Jadi di vibrating screen itu di COP itu ada 3 sekat. Nah, misalnya nih minyak masuk dari sini nih. Minyak dialirkan, dipompakan ya kan, masuk dari sini oleh yang namanya descending pump ya kan, masuk dari sini. Terus minyaknya kan terisi penuh tuh, keluar. Nanti dia masuk ke sekat selanjutnya. Minyak tersebut sekat selanjutnya akan dia nanti masuk penuh, naik ke atas, ngendap. Masuk penuh, naik ke atas, ngendap sampai dia overflow keluar. Setelah sludge-nya turun ke bawah, ya kan, minyak bersihnya naik ke atas dengan sistem retensi tadi, dia kemudian dipompakan ke namanya distribusi tank. Perlu teman-teman ketahui kalau di pabrik Reacaltin Sakrayan Mill, distribusi tank itu kalau yang kita pelajari di kampus itu di atas CST ada yang namanya buffer tank kan, untuk menahan lonjakan umpan yang masuk ke dalam CST. Nah, kalau di sana itu bukan buffer tank namanya teman-teman, melainkan distribusi tank. Nah, kalau buffer tank itu kalau di sana itu sistemnya sebuah tangki khusus, merupakan tangki yang menampung umpan dari sand cyclone yang telah dibersihkan tadi kadar-kadar pasirnya tuh. Jadi supaya kita tidak salah paham teman-teman. Kemudian setelah minyaknya dialirkan dari retensi slide-nya turun ke bawah, kemudian minyaknya naik ke atas secara overflow, dia itu masuk ke dalam tangki yang saya bilang tadi, distribusi tank. Nah, distribusi tank inilah yang akan membagi minyak-minyak hasil umpan dari COD. Minyak-minyak hasil umpan dari COD tadi masuk kepada CST, di mana CST di pabrik Cakra Oil Mill itu memiliki 3 CST. Nah, 3 CST itu sama-sama tuh didistribusikan minyaknya melalui distribusi tank. Kemudian setelah minyaknya masuk ke CST, di CST juga dilakukan yang namanya sistem retensi ya teman-teman. Karena biasanya di stasiun klarifikasi ini sangat berfokus kepada sistem pengendapan atau retensi dalam menyaring atau memurnikan minyak hasil pengolahan TBS tersebut. Kemudian setelah minyak tersebut masuk ke dalam CST, 3 CST tadi. Nah, di CST itu seperti di gambarnya. Biasanya CST itu bulat seperti tangki pada umumnya di pabrik kelapa sawit.
ketebalan 40 cm dari atas CST. Jadi kalau dia ketebalan minyaknya sudah di 40, minyak tersebut boleh diambil atau disuplai untuk proses pengolahan selanjutnya. Jadi di CST itu tetap seperti tangki-tangki sebelumnya itu menggunakan sistem pengendapan. Hanya saja kalau di CST itu dia menggunakan sebuah spiral untuk mengaduk minyak yang masuk ke dalam CST itu. Kenapa sih dibutuhkan spiral pada CST? Yaitu untuk memudahkan sistem pengendapan yang terjadi agar sludge yang masih terkandung minyak di dalamnya itu dapat turun lebih cepat dengan menggunakan sistem pemanasan dan pengadukan di dalam CST. Seperti itu. Kemudian setelah dari CST, kan yang dihasilkan itu ada dua tadi seperti yang saya bilang, pengolahan sludge dan pengolahan minyak. Nah, kalau dia pengolahan minyak, hasil minyak dari CST tersebut atau hasil minyak yang sudah bersih tersebut akan ditampung di dalam yang namanya oil tank. Nah, dari oil tank tersebut akan masuk ke vacuum dryer. Nah, guna vacuum dryer ini sendiri adalah untuk mengurangi kadar moisture atau kadar air yang ada pada minyak. Terus setelah dia dikurangi kadar moisture pada minyak tadi, kemudian minyak yang sudah bersih, minyak yang sudah kurang kadar air dan kotorannya akan kita simpan di yang namanya storage tank. Di mana storage tank ini sendiri merupakan sebuah tempat penampungan minyak hasil pengolahan pabrik kelapa sawit yang sudah bersih. Di mana dari storage tank, minyak-minyak dari storage tank itu akan disimpan, kemudian pada saat nanti sudah selesai sistem pengolahan besok paginya itu biasanya akan dihantarkan ke ponton. Kalau kami itu diantarkan melewati ponton langsung kepada supplier atau pembeli. Jadi di storage tank ini itu minyaknya disimpan, kemudian dijaga juga suhunya untuk mencegah kebekuan yang terjadi kepada minyak tersebut. Nah, setelah di storage tank, sebelum minyak didistribusikan di storage tank itu biasanya pagi-pagi itu sebelum minyak diberikan kepada buyer itu akan dilakukan yang namanya proses recycling, di mana proses recycling itu merupakan sebuah proses untuk mengedrain dari storage tank itu kembali ke CST agar memastikan sludge yang menumpuk, misalnya ditakutkan ada sludge yang terikut masuk ke storage tank itu dapat di recycle kembali ke CST untuk diolah lebih lanjut lagi menjadi minyak bersih. Jadi minyak yang ada di storage tank itu benar-benar merupakan minyak murni yang akan siap dikirimkan kepada supplier atau pembeli. Begitu. Kemudian setelah selesai misalnya pembahasan mengenai minyak, kita masuk ke pengolahan sludge. Kalau pengolahan sludge ini, dia itu minyak hasil dari CST itu akan masuk ke sludge tank. Dari sludge tank itu baru dia ke rotary brush strainer. Nah, kalau sludge tank kan seperti yang saya jelaskan adalah merupakan sebuah tangki untuk memindahkan sludge atau minyak yang masih mengandung sludge. Jadi minyak bersih itu akan dipompakan kembali ke namanya brush strainer. Apa sih gunanya brush strainer itu? Kalau di pabrik Kreatif sendiri, brush strainer ini, brush rotary strainer itu merupakan sebuah seperti brush sikat. Kalau di rumah teman-teman itu ada kayak sikat besi kan. Nah, brush strainer itu merupakan sebuah brush tapi dia itu kayak besi. Misalnya seperti ini. Dia tuh melengkung gini. Terus di sininya tuh kayak bercabang-cabang besi gitu. Jadi tuh kayak dua sisi. Dua sisi ini besi-besi. Nah, nanti minyak yang ini kan di dalam rotary brush strainer dia tuh kayak petak ini loh. Nih. Nah, masuklah dia minyaknya, misal kita buat gini kan. Nah, ini dia. Anggaplah ini pipa yang mengantarkan umpan minyak tersebut, umpan dari sludge tank masuk ke dalam rotary brush strainer. Nah, di rotary brush strainer kan terdapat sebuah sikat besi yang saya bilang, di mana sikat besi ini berputar teman-teman. Jadi dia mengkikis begini. Guna dari rotary brush strainer ini merupakan untuk mencuci sludge yang masih terkandung dengan minyak. Jadi sludge tersebut akan masuk ke sisi-sisi brush dan minyak yang viscositasnya lebih rendah akan turun dan mengalir ke bawah, di mana minyak yang bersih yang sudah sludge nanti akan masuk
cyclone ini gunanya untuk menghilangkan kadar-kadar sludge atau bukan kadar sludge, maksudnya kadar-kadar pasir-pasir halus yang masih terkandung pada minyak. Kan kalau sludge tadi sudah dikurangi melalui rotary groove strainer, sehingga minyak tadi yang viskositasnya lebih rendah seperti yang saya bilang akan masuk ke yang namanya sand cyclone untuk dikurangi lebih lagi kadar dari kotoran minyak tersebut. Kemudian setelah dari sand cyclone dia masuk ke buffer tank. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa buffer tank di tempat saya tuh bukan bak kecil seperti di atas CST-nya. Kan di CST biasanya ada bak kecil gitu kan untuk menahan lonjakan gejolak yang masuk, umpan dari CST yang masuk gitu kan. Bukan, di tempat saya ini buffer tank ini seperti ini, buffer kayak tangki biasa, tangki biasa, di mana tangki tersebut ini dia kayak tangki bundar gitu, kayak tangki air panas juga. Tapi tangkinya itu bukan isinya air panas, tangkinya itu berisi minyak-minyak hasil umpanan daripada si sand cyclone tadi. Kan di sand cyclone itu tinggal pasir-pasir tuh yang dikurangi tadi, kemudian masuk ke buffer tank. Kemudian dari buffer tank masuk ke sludge centrifuge. Di sludge centrifuge inilah akan diputar, di mana minyak tersebut akan diputar dengan gaya sentrifugal, yaitu dengan putaran dengan kecepatan RPM sesuai dengan SOP pabrik. Jadi sludge yang masih terkandung pada minyak itu akan terlempar dan terpisahkan, di mana sludge itu akan terlempar keluar dan masuk ke plastik. Kemudian minyak bersih itu akan ditampung yang namanya reclaim tank. Jadi di reclaim tank itu mengeluarkan minyak yang sudah bersih, yang sudah diolah di sludge centrifuge tadi, dan si sludge-nya tadi atau si heavy paste-nya tadi masuk ke plastik dan sludge-nya tadi akan masuk menuju final effluent. Di final effluent kan bisa nanti limbah-limbah tersebut akan diolah lagi menjadi, atau pomen tadi akan diolah lagi menjadi sumber energi berupa biogas di pabrik tempat saya PKL, yaitu Cakra Oil Mill. Jadi setelah minyak tadi sudah dimurnikan di beberapa alat tadi, mulai dari rotary strainer, sand cyclone, buffer tank, sludge centrifuge, kemudian dia kembali dialirkan melalui reclaim tank. Kemudian minyak dari reclaim tank tadi kan, kalau di sini kan masuk ke oil tank kan, oil tank baru minyak bersih tadi didistribusikan kepada penjual. Nah, sisa minyak hasil dari sludge tadi itu bukan kita buang teman-teman, melainkan kita distribusikan atau kita masukkan kembali ke distribusi tank. Kemudian dari distribusi tank barulah diolah lagi ke tempat ini pengolahan minyak tadi. Ini kan dari pengolahan sludge, pengolahan minyak. Kalau yang minyak tadi masuk ke sini. Jadi ini merupakan pengolahan dari minyak yang bersih. Kurang lebih begitu pengolahan dari stasiun klarifikasi atau pemurnian minyak. Dari aspek-aspek yang diperhatikan, kita sudah mengetahui apa sih fungsi-fungsi stasiun klarifikasi itu, apa saja alat-alatnya, yaitu kayak rotary strainer, stirrer, skimmer, kemudian vibratory screen, deck gitu. Kemudian masuk kepada SOP. Nah, SOP yang ada di sistem klarifikasi ini biasanya sama ya, karena saya seperti sebelumnya, karena satu pabrik itu SOP-nya sebelum masuk, ya kan, sebelum masuk ke dalam proses pengolahan harus selalu memperhatikan kebersihan. Kemudian kedua, mengecek apakah alat-alat tersebut dapat bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, gitu kan. Jadi pagi-pagi operator klarifikasi biasanya menghidupkan semua tombol-tombol di panel kontrol, kemudian lakukan sistem kebersihan. Kalau biasanya orang tuh mencuci dengan air panas ya, dicucinya dengan air panas, sisa-sisa minyak yang masih terkandung atau masih tertinggal di tiap-tiap alat. Jadi pada saat memulai proses sebelumnya, alat tersebut sudah bersih dan keadaan standby siap digunakan. Kemudian untuk K3-nya sendiri seperti biasa, setiap orang atau operator ataupun orang lain yang masuk ke dalam arena pengolahan atau
APD yang lengkap, yaitu helm safety, kacamata, sarung tangan, dan juga sepatu safety untuk menghindari yang namanya terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Kemudian untuk losis sendiri, losisnya itu kalau di stasiun kualifikasi itu ada 3, di mana losis, saya tanda di sini tanda merah losis, yaitu yang pertama itu losis di underflow CST. Underflow, di mana di underflow ini losisnya itu OWM, oil weight meternya itu adalah 1%, 1,00%. Kemudian ODM-nya adalah OWM-nya adalah 8%, ODM-nya 1%. Kemudian kalau dia di yang kedua itu biasanya ada di setelah ada CST biasanya ada di sludge centrifuge. Sludge centrifuge, di mana sludge centrifuge ini OWM-nya adalah sama 1%, ODM-nya oil diameter itu sebesar 18%. Kemudian on FFB itu 0,38%. Kemudian yang terakhir atau losis yang terakhir yang dijaga di stasiun kualifikasi ini adalah final effluent. Di mana final effluent ini OWM-nya itu sama 1%. Kemudian yang terakhir yaitu ODM. ODM-nya ini 20%. Nah, ini adalah 3 parameter losis sesuai dengan SOP LKT. Yang pertama itu underflow-nya berapa, sludge centrifuge-nya berapa, dan final effluent-nya berapa. Dan losis ini merupakan hal yang perlu kita jaga pada saat pengolahan pabrik kelapa sawit. Karena apabila losisnya tinggi, itu berarti ada yang bermasalah dengan alat ataupun sistem kerja di dalam pengolah minyak di pabrik kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah troubleshooting ya teman. Biasanya troubleshooting yang saya tanyakan pada operator yang di kualifikasi biasanya CST-nya meluap. CST-nya meluap mungkin karena umpan berlebih atau misalnya dia tidak memperhatikan bukaan dari keran yang masuk sehingga umpan yang ada masuk ke dalam CST ataupun misalnya tangki tersebut meluap, ya kan. Kemudian suhu adalah misalnya termometernya rusak, makanya kalau kami itu rutin setiap sekali seminggu semua termometer yang ada di pabrik kelapa sawit maupun ya semuanya termometer tersebut itu akan dilakukan yang namanya kalibrasi untuk menentukan masih akurat gak suhu dari termometer tersebut. Kalau misalnya dia ada selisih, apa sih yang harus dilakukan? Entah misalnya dikalibrasi ataupun misalnya dilakukan pergantian daripada si termometer tersebut. Kemudian troubleshooting yang biasanya terjadi di sludge centrifuge, nozzle dari sludge centrifuge itu sering tersumbat teman-teman. Itu makanya si operator dari kualifikasi ini setiap pagi selain membersihkan alat-alat, menghidupkan panel, dia itu akan melakukan pencucian nozzle pada sludge centrifuge. Saya rasa begitu saja penjelasan dari saya mengenai stasiun pemurnian kelapa sawit ini sendiri. Jika ada kekurangan ataupun kritik yang membangun untuk saya, untuk ilmu pengetahuan saya nantinya pada stasiun kualifikasi ini, saya siap untuk memperbaikinya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya Marito. Terima kasih.